Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sobat muslim brander. Pernah nggak kita dapat WA seperti ini? Dia mengiming-imingi kita dengan internet gratis. Lalu kita klik link ini. Ini adalah salah satu link yang disebarkan di WA saya. Dan saya nggak tahu apakah orang ini menyebarkan dengan kesadarannya sendiri atau dia sudah kena phishing. Phishing itu apa? Phishing itu adalah dia mengklik link tertentu, lalu dengan link tersebut dia mengisi form data-data dia yang kemudian itu bisa menyebabkan akunnya terambil alih oleh yang memiliki website tersebut. Jadi dia mengklaim, ini lihat 4g20giga.com ya, itu seperti website asli nantinya. Dan dia nanti akan menjebak dengan sehingga akun kita akan diambil alih. Ini juga ada yang lain. Kalau ini modusnya dari pemerintah. Bersama lawan COVID-19, pesan pemerintah tetap di rumah dan jaga jarak. Sebagai insentif, pemerintah akan gratiskan akses internet. Baca selengkapnya. Lihat ini cara dia menipu. Dia menggunakan seakan-akan .go.id ya. Jadi orang-orang mengira kalau ini resmi ya dari pemerintah, padahal kita lihat ini .go.id ini bukan domainnya tetapi domainnya itu .asia. Coba perhatikan. Dia hendak menipu orang-orang awam sehingga seakan-akan beneran ini adalah internet gratis dari pemerintah. Padahal itu hoax ya. Karena ketika kita klik link ini, maka yang ada adalah data kita akan dicuri oleh pemilik website ini. Dan ini juga sama, dan banyak sekali. Nah, ini .co.id coba. Seakan-akan website resmi, padahal di belakangnya masih ada dot yang lain. .kerja, .dari rumah, .biz.id. Berarti domainnya itu .biz.id ya, bukan .co.id. .co.id ini hanya subdomain. Nah, seperti ini misalnya iming-iming seperti ini banyak sekali menipu orang. Seperti ini akan viral. Kenapa? Karena orang yang mengklik link ini akan seakan-akan dia nanti akan membagikan kepada seluruh kontak di WhatsApp-nya, sehingga semakin banyak orang-orang lain yang akan terjebak oleh link penipuan semacam ini. Untuk modus yang lain bisa kita dapati, misal kita pakai iPhone, itu sering sekali orang mendapatkan SMS ini. Misalnya kita pernah kehilangan iPhone, terus kemudian dia pura-pura menemukan iPhone kita, lalu dia minta kita untuk sign in iCloud appleidreport.com, padahal ini bukan websitenya Apple. Kalau kita login di sini, maka akun iCloud kita akan diambil alih oleh pemilik website. Oh no. Yang lain ini adalah dengan modus ancaman ya. Dengan modus ancaman itu maksudnya adalah dia seakan-akan memberitahu bahwa iPhone kita tuh sudah terkunci. Jadi dia SMS kepada kita bahwa Apple account ini sudah terkunci. Silahkan Anda akses link ini. Ini adalah memanfaatkan orang yang panik ya. Waduh, iPhone saya terkunci, gimana ini? Jadi dia nanti akan mengisi data ini seakan-akan itu website yang asli, dan dia mengisinya supaya tidak terkunci akunnya. Padahal kalau kita mengisi, maka akun iCloud kita akan dicuri dan data-data kita akan diambil olehnya. Dan kita dapati bahwa banyak sekali orang di Amerika sana tercuri data iCloud-nya dengan cara seperti ini. Phishing ya. Phishing itu berasal dari kata fishing atau memancing. Jadi memancing korban untuk memberikan datanya. Dan kita juga dapati misalnya banyak pelaku phishing itu dia mencoba membuat website bank palsu ya. Jadi kita hati-hati kalau ingin menggunakan internet banking, kita pastikan apakah itu website dari bank itu sendiri atau itu hanya website palsu yang dibuat mirip seakan-akan
bank tersebut. Misal seperti ini ya, kita hendak melakukan m-banking di Mandiri. Jangan sembarangan, karena bisa jadi website yang kita klik itu adalah website tiruan, sehingga nantinya akun bank kita akan diambil alih dan uang kita akan hilang. Ya, ini mirip sekali dengan aslinya kan, Mandiri Internet. Padahal linknya tidak seperti itu ya. Linknya jauh sekali, berbeda dengan Bank Mandiri yang asli. Jadi kita cek dulu, baru nanti kita login ya. Karena ini website palsu, kita bisa isi dengan apa saja ya. Jadi website ini bukan mengarahkan kita kepada login yang asli, tetapi hanya formulir yang akan dia serap datanya nanti. Kalau kita masukkan data yang asli di sini, di website palsu ini, maka akun kita akan bisa diambil oleh dia dan uang kita pun akan lenyap. Itulah tadi contoh-contoh dari phishing yang harus kita hindari, harus kita waspadai. Tapi bagaimana sih supaya kita terhindar dari phishing tersebut? Pertama, tips dari saya yang pertama adalah kita jangan terbujuk oleh iming-iming di luar dari akal kita ya, di luar dari nggak masuk akal. Misalnya saya pernah dapat phishing telepon itu seakan mendapatkan kuota yang banyak, kuota berapa ratus giga, dengan syarat nanti dia memberitahu kode tertentu yang masuk ke dalam HP kita. Dan setelah itu memang benar akan ada kode itu, ternyata itu kode pembelian game menggunakan nomor kita. Kalau kita oke kan, kita kasih tahu kode itu kepada si penelepon, maka nanti dia akan mengambil pulsa kita, mengambil tagihan HP kita, dan nanti kita akan terkaget-kaget dengan tagihan HP kita ya. Kalau Anda pakai pasca bayar seperti saya pakai Halo, itu sangat rentan sekali dengan pembelian game. Nah, kalau kita terbujuk dengan iming-imingnya, misalnya dengan kuota yang sangat besar tadi, maka bisa jadi kita nanti akan tertipu. Seandainya kita tenang dan kita mikir bahwa itu tidak mungkin, maka kita tidak akan bisa terbujuk. Yang kedua, kita jangan panik. Misalnya kita diancam dengan sesuatu, maka kita jangan panik, kita tenang bahwa kalau kita tidak melakukan kesalahan ya tidak akan seperti itu. Dan kita yang ketiga harus teliti websitenya. Website itu bisa kita lihat di bagian atas ya, di bagian atas browser kita itu kita bisa lihat apakah itu benar-benar dari website resmi tersebut atau bukan. Supaya tidak tertipu, kita lihat websitenya itu. Kalau websitenya itu resmi, maka itu benar. Tapi kalau websitenya itu salah, maka itu adalah website tiruan yang digunakan untuk phishing. Sekian tips dari saya, hanya 3 itu tadi ya. Yang pertama, kita jangan mudah terbujuk, artinya kita jangan rakus juga di situ. Yang kedua, kita jangan panik. Dan yang ketiga, kita harus teliti. Ya, semoga dengan ini menghindarkan kita dari phishing ya, atau penipuan-penipuan modus lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.